warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 2 Sukamulya, yang terhormat jajaran PKS SMP Negeri 2 Sukamulya, yang terhormat Dewan Guru beserta staf TU SMP Negeri 2 Sukamulya. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti kegiatan destinasi calon guru penggerak angkatan ke-9. Salawat beserta salam marilah kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun susunan acara pada hari ini yaitu yang pertama yaitu pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan Bapak Kepala Sekolah, dan pemaparan materi dari calon guru penggerak. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah doa dan penutup. Baiklah, marilah kita buka acara ini dengan membacakan surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga kegiatan destinasi pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Baik, acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon Bapak dan Ibu dimohon untuk berdiri. Indonesia Baiklah, acara selanjutnya itu sambutan kepala sekolah SMP Negeri 2 Sukamulya yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Muhammad Tasrif MPD. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa Muhammad. Amma ba'du. Yang saya hormati para PKS, yang saya hormati Bapak Ibu Guru,
wabil khusus kepada calon guru penggerak yaitu Bu Syarif. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah, hari ini kita masih diberikan limpahan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Allah masih memberikan umur panjang kepada kita, dan tentu saja Allah masih memberikan nikmat yang paling utama kepada kita, yaitu nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada kita dan besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita selalu umatnya yaumil qiyamah mendapat syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, alhamdulillah hari ini calon guru penggerak dari sekolah kita itu Bu Syarif mengadakan kegiatan yang berkaitan dengan tugas yang harus diselesaikan oleh seorang calon guru penggerak. Kita patut bangga bahwa beliau adalah pembuka jalan. Beliau adalah calon guru penggerak pertama di sekolah kita yang semoga bisa memotivasi atau memacu rekan-rekan yang lain ke depan, supaya tidak hanya beliau yang jadi calon guru penggerak, dan ternyata alhamdulillah sudah diikuti satu tahapan oleh Bu Iren yang tinggal nunggu wawancara dan tes praktik mengajar, apabila seperti itu ya tahapannya. Dan hari ini untuk yang kedua kalinya saya nandatangani berkas Pak Rahmat. Hari Jumat sudah saya tanda tangani, ya, jadi tragedi di rumahnya sehingga harus buat yang baru. Ya, alhamdulillah tadi pagi sudah saya tanda tangani. Pak Rahmat tinggal ngupload. Harapan saya tidak hanya Pak Rahmat tapi rekan-rekan yang lain, khususnya rekan-rekan yang sudah PNS, bisa bergabung di kegiatan guru penggerak. Insya Allah kalau masalah manfaat, pasti manfaatnya banyak kalau sudah bergabung di kegiatan itu. Terlebih kalau sudah mendapatkan sertifikat atau predikat lulus sebagai guru penggerak. Ke depan, jika masih diberlakukan kurikulum merdeka, maka guru penggerak di sekolah yang menggunakan kurikulum merdeka itu merupakan satu kebutuhan yang ada. Jadi semakin banyak guru penggerak di suatu sekolah, maka untuk kurikulum merdeka itu dianggap satu nilai yang luar biasa, nilai plus. Ya, insya Allah saya yakin setelah Bu Wilen lulus, nanti Pak Rahmat lulus, besok Bu Endang, mungkin Bu Nur, ya, Bu Amel, dan teman-teman yang lain. Saya berharap teman-teman tidak berada di posisi nyaman. Udahlah, nyaman begini aja, datang jam 1 pulang jam 5, datang jam 7 pulang jam 12. Sementara tantangan ke depan semakin berat. Jadi saya berharap ya masih panjang masa kerjanya, yang pensiunnya masih nanti di posisi 2030 atau setelahnya 2032, 33, 34, 35. Saya berharap yang seperti itu. Tapi saya tidak bisa memaksakan. Kalau Bu Juju tinggal 4 tahun ke depan, barangkali Bu Juju 3 tahun lagi, 3 tahun ke depan. Ya, sementara proses guru penggerak saja dari awal sampai akhir kurang lebih setahunan. Gitu. Jadi yang masih panjang, Bu Yeni, Bu Yati, yuk
tidak ada batasan guru penggerak itu harus pegawai negeri, tidak. Tetapi untuk pegawai negeri memang lebih bagus kalau bisa bergabung dalam kegiatan guru penggerak. Untuk kedepannya apakah nanti ada bertahan jadi guru, maka silakan. Untuk bertahan misalnya jadi guru silakan. Mau jadi kepala sekolah nanti peluangnya ada, mau jadi pengawas peluangnya ada. Di gugus 6 yang tadinya pengawas hanya ada 2, sekarang tambah jadi 5 orang. Dari 3 orang yang baru itu, 2 diantaranya berasal dari guru penggerak, yaitu Pak Ali Fikri dari SMP Negeri 1 Belaraja dan Pak Anwar Sadat dari SMP Negeri 1 Cisoka. Itu semuanya guru penggerak, guru muda-muda yang golongannya masih di kisaran golongan 3 D. Di sini sudah banyak yang 3D, yang 4A. Sudah cocok tuh kalau sudah mulai ke menapaki jenjang guru penggerak. Nah, saya nanti kalau guru penggerak tidak mau jadi kepala sekolah, repot. Ketemu wartawan dulu, ya, repot, harus punya modal. Tidak mau jadi pengawas lah, takut mutar sana muter sini. Kemarin dari 19 kalau tidak salah, 19 yang mau diangkat jadi pengawas, 1 orang mengundurkan diri, tidak mau jadi pengawas, mau tetap menjadi guru, menjadi pengajar di sekolah. Dan itu dibolehkan. Cuma ketika suatu saat nanti beliau mau jadi pengawas, tinggal mengajukan. Ketika suatu saat ingin jadi kepala sekolah, tinggal mendaftar. Artinya bahwa persyaratan atau ibarat keterangan SIM-nya sudah ada. Kalau menurut saya, teman-teman yang belum daftar, ini saatnya yang tepat. Ada beberapa orang yang hadir yang bisa daftar, bisa lulus, nanti enak. Sudah ada pembukanya, oh ternyata nih seperti ini kalau guru penggerak kayak Bu Sari. Berarti saya juga nanti ke depan akan melaksanakan tugas seperti ini, gitu. Dan satu kegiatan itu bisa lebih meriah kalau semua sudah menyadari kepentingan tentang guru penggerak. Di sini semua mumpuni dalam hal TIK-nya luar biasa. Walaupun ada kurang-kurang sedikit, di sini ada pakarnya, ya, ada ustadz yang bisa ditanya dan kapan saja beliau selalu siap memberikan pencerahan ketika ditanya. Itu luar biasa. Artinya tidak pelit dalam berbagi ilmu pengetahuan. Dan untuk Bu Sari berharap dengan segala kesibukan, dengan tugas-tugas di sekolah, kewajiban di rumah sebagai istri, sebagai ibu dari anak-anak, semoga Bu Sari masih tetap menyisihkan, meluangkan waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dibebankan kepada guru penggerak. Dan semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan yang maksimal kepada Bu Sari, sehingga Bu Sari mempunyai keleluasaan untuk bergerak, untuk bertindak, karena kondisi fisiknya yang sehat. Ya, kita doakan selalu Bu Sari diberikan kesehatan yang maksimal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja ya saya sampaikan. Jadi kesimpulannya, saya berharap Bu Sari bukan orang pertama dan terakhir di Sukamulia yang menjadi guru penggerak. Bu Sari adalah pembuka jalan. Bu Sari adalah pionirnya. Yang lain nanti akan mengikuti satu demi satu, sehingga suatu saat nanti
SMP Negeri 2 Sukamulya menjadi sekolah yang unggul dari tenaga pengajarnya, yang mayoritas nanti menjadi guru penggerak. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala SMP Negeri 2 Sukamulya. Memasuki acara selanjutnya yaitu kegiatan diseminasi modul 1.4 CGP Angkatan 9 dengan judul Bersama Membangun Budaya Positif di Lingkungan SMP Negeri 2 Sukamulya. Baik, sebelumnya saya akan memaparkan profil dari Ibu Sari. Nama Ibu Sari Kurniasi, MPD, tempat tanggal lahir Jakarta 13 Juli 1986. Riwayat pendidikan tingkat SD Rawarotan Bekasi Utara, tingkat SMP Negeri 19 Bekasi, SMA Negeri 2 Bekasi, S1 Pendidikan Biologi Universitas Jakarta, S2 Pendidikan MIPA Unindra. Ibu, saya persilakan. Terima kasih untuk Bu Iren yang sudah memberikan kesempatan saya untuk bisa memaparkan acara inti. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP Negeri 2 Sukamulya, Bapak Haji Muhammad Taslim MMPD, jajaran para PKS, Bapak-bapak, dan seluruh rekan sejawat, Bapak Ibu guru hebat SMP Negeri 2 Sukamulya, staf tata usaha yang saya banggakan dan juga saya hormati. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita semua masih diberikan kesehatan, umur yang panjang, rezeki yang barokah, dan bisa berkumpul di kegiatan hari ini. Salawat salam atas junjungan Nabi besar Muhammad SAW juga kita panjatkan biar kita mendapatkan keberkahannya. Saya berterima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu guru hebat yang sudah meluangkan waktu dan kesempatannya di siang hari ini bisa hadir dalam kegiatan aksi nyata saya diseminasi modul 1.4 dengan judul Bersama Membangun Budaya Positif di Lingkungan SMP Negeri 2 Sukamulya. Saya di sini tidak bermaksud untuk menggurui, tidak merasa paling baik dan paling benar. Di sini saya dikasih amanah dan juga untuk memaparkan tugas-tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9. Jadi di sini kita tidak usah merasa saya yang akan memberikan materi gitu ya. Tapi di sini kita berbagi informasi aja, kita sharing bersama seperti apa budaya positif yang ada di SMP Negeri 2 Sukamulya. Jadi Bapak Ibu, sebelum kita mulai kegiatan, biar semangat, biar fresh, biar nggak ngantuk. Jadi saya muter di sini. Kita breaking dulu ya, supaya kita seger tuh. Semangat. Ya dulu SMP Negeri 2 Sukamulya. Maju, berkarya, mulia. Sekali lagi, ayo Pak Masuki. Sekali lagi, maju, berkarya, mulia. Oke ya. Oke, kita lagi. Ya, SMP Negeri 2 Sukamulya. Subhanallah, semoga kita bisa diberikan kemuliaan sebagai guru, sebagai pengajar dan berkahnya. Ini yel-yelnya masih berdiri Bapak Ibu. Ya, yel-yel ini instruksinya adalah kalau misalnya Bapak Ibu menoleh ke kanan temannya, pandangi wajah kawan kita. Melototin boleh, tersenyum boleh, memasang wajah ekspresi boleh. Iya.
sebagai kesehatan untuk memperlancar peredaran darah biar kita tidak hipertensi. Nah, jadi kalau kanan ke kiri hip 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 lagi ayo iya gitu Bapak Ibu ya. Kita kompakin berarti kanan dulu ya. Iran kalau didampingi Bapak ya Bapak didampingi gitu. Oke. Iya ada hadapan jadi kanan kiri gitu ya. Oke ya kanan kiri saling berhadapan ya. Jadi kalau saya bilang saya dipercepat berarti dipercepat, kalau di belakang diperlambat. Oke kalau ganjil berarti ya udah ujung-ujungnya ke situ aja ya Bapak Mas Duki ya. Ya, kita mulai. Hitungan 1, 2, 3. Kanan kiri ya. Ini kiri aja. Kita mulai. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Saya dulu lagi. Oke, satu lagi. Yang kedua. Jadi duduk aja. Pokoknya Bapak Ibunya pegel. Oke. Instruksi dulu kedua adalah kalau instruksinya adalah ikuti kata-kata saya. Jadi ikuti kata-kata saya. Ya. Kalau benar ya. Kalau benar dia berkata ya. Berkata di meja masing-masing. Oke, ya. Oke, konsentrasi. Ini untuk mengetahui fokusnya Bapak Ibu ya dari pagi dan aja. Sekarang kita bergembira di sini belajar dulu. Oh dari pagi. Oke, ya. 1, 2, 3. Ayam itik. Ayam itik. Itik ayam. Berapa jumlah ayam? Oke, good job. Berarti yang fokus. Iya, jadi yang saya tanya bukan berapa jumlah ayamnya, tapi ikuti apa yang saya. Sudah cukup happy? Iya, sudah cukup senang? Oke, kita kembali ke sini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya ingin memaparkan tentang budaya positif. Mungkin Bapak Ibu sudah paham lah ya, Bapak Ibu budaya positif itu apa gitu. Apa sih yang harus disuka mulia itu ada gitu ya. Pertama, untuk memunculkan budaya positif kita harus tahu dulu tujuan pendidikan. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntut segala kodrat yang ada pada diri anak, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman, sehingga anak mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dan untuk mewujudkan hal tersebut, seyogyanya guru itu harus mampu menerapkan dalam dirinya semboyan pendidikan. Udah mendalam lagi kali ya Bapak Ibu ya, udah paham itu ya. Jadi ada apa? Luar biasa. Ini ada apresiasi buat kalian yang bisa jawab, yang sudah saya komunikasi ini. Tepukannya gini ya. Wow, keren. Wow, keren. Jadi teman-teman yang bisa memperasesikan jawabannya kita kasih apresiasi. Gimana tadi?
Imadio Mangunkarso dan Tuturi Handayani. Harus seperti apa sih kita sebagai guru dengan menganut si semboyan ini harus ada dalam diri kita? Kak Rahmat? Boleh? Silakan. Kalau saya perhatikan dari semboyan yang ada Dewantara di antara ya Imadio Mangunkarso dan Imakarso Sukulodo Imadio Mangunkarso dan Tuturi Handayani. Di depan memberikan arahan, di tengah memberikan kalau saya kemana? Di tengah membangun ya, membangun, kemudian di akhir kita mendorong. Itu semua tentang. Ada lagi? Bapak Ibu, Bu Mus boleh silakan. Untuk yang Manado itu ya di depan yang memberi teladan, ya. Kemudian Imadia Mangunkarsa di tengah memberi kehendak dan Tuturi Handayani di belakang memberikan dorongan. Terima kasih Bu Mus. Silakan Wiran slide berikutnya. Nah, di sini budaya positif. Budaya positif tujuannya adalah mencapai kebahagiaan dan keselamatan anak-anak murid kita setinggi-tingginya. Apa yang harus kita terapkan adalah budaya positif. Apa sih budaya positif? Budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila dan visi sekolah yang kita dambakan. Kemudian untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah, maka kita perlu kerja keras nih Bapak Ibu. Perlu kolaborasi semua warga sekolah, konsistensi dan keberlanjutannya. Kira-kira budaya positif apa sih yang sudah menjadi kebiasaan di sekolah kita nih? Bu Endang? Kalau ketemu guru saling, kalau mau nyuruh pakai maaf, minta tolong, terus ucapkan terima kasih. Ya, terima kasih. Suki mau menambahkan budaya positif apa ya sih yang sudah ada di SMP Negeri Sukamulya? Halo. Ya, nyampe sama putus. Nyampe. Budaya positif yang sudah terbangun walaupun memang belum maksimal, di antara yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Endar. Artinya ketika seorang murid bertemu atau berpapasan dengan guru, ada yang menunjukkan rasa hormatnya dengan merundukkan badan, ada yang mengucapkan salam. Memang itu belum berjalan secara maksimal. Ini memang sudah kita rumahnya. Dan salah satu lagi tambahannya adalah memang budaya kita menyambut kedatangan siswa-siswi di sini. Termasuk saya paling males karena hari ini pagi. Itu salah satu penambahan. Terima kasih. Terima kasih atas kejujuran Pak Suki. Saya hargai. Berarti ini langkah awalnya berarti teladan dari kita ya. Kita harus memberikan contoh dulu, baru murid akan mengikuti jika contohnya sudah baik gitu ya. Berikutnya Ira. Oke, yang mau kita pelajari dari konsep inti budaya positif yang mau saya paparkan adalah tentang kebutuhan dasar manusia, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, keyakinan kelas, posisi kontrol guru, nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, dan segitiga restitusi. Banyak ya, wow keren ya. Tapi insya Allah dibikin semenarik mungkin. Oke, berikutnya Bu Iren. Oke, perubahan paradigma belajar. Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar murid-murid mampu berpikir,
bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri serta bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah-sekolah yang tadinya menggunakan pembelajaran paradigma lama. Kita harus berubah menjadi paradigma baru, yaitu pendekatan teori kontrol. Oke, bagaimana sih perubahan paradigma baru? Nah, ini kita berefleksi diri sendiri dulu, ini ya, dengan pilih kanan kiri tangannya. Saya bacain kalau tulisannya terlalu kecil gitu ya. Cobalah Anda berperan, boleh Bu Amin sama Bu Yanti, berarti Bu Zahra dengan Bu Juju, Bu Aci sama Bu Yanti, Bu Yeni, Miss Ika sama Bu Mul. Nah, ini lawan jadi sini nih. Tapi buka tutupnya. Hati-hati. Jadi bertindaklah yang satu sebagai A, yang satu sebagai B. Tugas Anda yang A adalah mengepalkan satu tangan Anda. Coba bayangkan Anda tuh memegang barang berharga yang barang berharga di dalam kepalan tangan Anda dengan sekuat tenaga, dan ini barang berharga banget bagi kehidupan Anda. Yang A, yang orang B-nya ya, berusaha bagaimana caranya supaya A itu buka tangan dia. Boleh dengan cara main dia, boleh cara dikasih duit, dikasih cium gitu. Jadi dengan apapun tawarin dia supaya dia buka tangannya. Oke. Bisa acting dulu begitu. Oke. Jadi yang satu yang A dan kepala tangannya, yang B rayu supaya tangan A buka tangannya sampai dia mau buka. Ya. Oke. Nanti gantian, yang A juga ada. Mas, bebas mau masanya dengan pakai kata-kata boleh. Boleh dia dengan duit boleh. Cara diomelin dimarah-marahin boleh. Oke, ya. Dengan selama 30 detik, jadi saya bilang 1, 2, 3 sampai 30 selesai gitu ya. Oke, yuk silakan Bapak Ibu. Siapa yang mau jadi A? 10 detik aja deh, 1 gitu ya. Oke, 1, 2, 3, 4. Kira-kira saya mau tanya sama siapa yang mau memberikan masukan kepada Oke, pertanyaannya tadi kan merayu ya supaya buka tangannya. Oke, Bu Miss Ika mau komentarin. Miss Ika bukanlah kepala tangannya walaupun duitnya banyak tadi ditawarin. Enggak, saya soalnya bukan tipikal orang yang kayak begitu. Kalau di saya kalau kita mana ada ada lagi Pak Heri tadi diapain sama Pak Rana? Saya tadi juga dari langkah-langkah. Tangan saya terbuka. Jadi ada dua pendapat nih. Kalau Miss Ika diiming uang tidak dibuka, tapi Pak Heri tadi dibuka dikit Bu. Ada Bu Juju suka mana? Kalau saya sama Umi sebenarnya sih belum apa-apa, tahu itu udah selesai. Belum kemak. Alasannya kan saya belum pernah ini. Pengen dirayu sama Bu Zahra loh. Bu Iren tangannya kebuka, Bu Iren. Hah? Bu Iren. Bu Iren, Bapak dibuka nggak dari tangannya Pak? Buka tangannya Bu Iren. Saya nggak ngomong apa Pak, masa masih mau jadi menantu saya. Rayunya luar biasa. Oke, lanjutin. Terima kasih. Jadi sebenarnya intinya apa? Bapak Ibu ada yang buka, ada yang nggak
saya buka intinya adalah kita merefleksikan teori kontrol ya. Oke. Di sini ternyata bahwa ilusinya tidak ada yang bisa mengontrol kita. Yang mengontrol kita dari diri kita sendiri, ya. Berarti tadi ibu mau Bu Ika diimingi duit banyak, tetap enggak. Kenapa? Diri sendirinya, gitu. Punya tekad teguh, ya. Tekad teguh, pendirian yang kuat bahwa tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Jadi yang selama ini kita miskonsepsi terhadap anak murid kita adalah ilusi, ini sebuah ilusi bahwa guru bisa mengontrol murid. Padahal sebenarnya enggak. Di depan kita ngantuk-ngantuk, di belakang kita ngulangi lagi, gitu. Udah gitu aja. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kadang kita tadi ada bahasa Bapak untuk mencari apa tadi Pak? Siapa yang ngechat gitu ya. Jadi ada sedikit cerita Pak. Tadi bagian ngechat itu Bapak iringi dengan apa Pak? Oh iya, tadi kan sulit mencari anak. Siapa sih pelaku dari coret-coret, jadi PC. Kemudian kamu akan di selesai upacara. Kalau ada siswa yang coret-coret, kemudian diketahui oleh salah seorang dan orang itu melaporkan ke saya beri uang 100.000. Ya, karena nanti yang coret-coretnya dendanya lebih besar. Selesai upacara Pak, yang coret-coretan, coret-coret WC pun si Anu kelas 8D, si Anu kelas 8A, langsung berdatangan ke saya. Tapi saya katakan untuk kali ini belum ada bonus dibayar. Tapi ke depan, setelah itu dibersihkan, kalau ada yang coret-coret, saya beri upah 100.000 bagi pelapor. Ya, karena sekarang udah sudah dibersihkan pokoknya ya, bersihkan. Nah, itu ya, tadi di samping itu memang yang saya harapkan adalah surat kita. Terima kasih Pak Haji. Tapi itu sudah termasuk penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kita lihat nih nanti apakah di desainnya akan tetap bersih atau balik lagi kotor lagi. Karena kadang sama saya juga kalau di kelas suka awal-awal sebelum saya ikut guru pendidikan saya memotivasi anak kalau misalnya kamu bisa ngerjain tugas dikasih reward coklat gitu ya. Terus menerus begitu. Nah, suatu saat saya tidak ngasih. Dan suatu saat saya tidak ngasih, maka efeknya di anak itu adalah dia jadi merasa tidak tertarik lagi sama pelajaran saya karena sekarang udah nggak ada coklatnya lagi gitu. Jadi ternyata penghargaan positif tidak efektif dan tidak bermanfaat itu hanya ilusi buat kita sebagai guru. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah juga mampu menguatkan karakter. Kadang kita suka gini, ih kamu apa sih yang suka kalau anak ngerjain tugas suka diomongin gimana Bu Zara? Atau Bu Amen kalau yang nggak ngerjain tugas Bu Amen suka komentarnya seperti apa? Tidak dapat nilai loh. Gitu kan ancaman, nanti nggak dapat nilai loh. Gitu. Apalagi Bu Yanti biasanya ngapain? Sama atau nanti nggak naik kelas gitu ya. Tapi ternyata kritik itu tidak menguatkan karakter, justru anaknya makin tambah cuek gitu. Tidak menguatkan karakternya, malah anak kehilangan identitas dirinya gitu. Merasa bahwa dia tidak mampu. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memasak. Enggak ya, tadi dipaksa-paksa juga suruh buka tutup nggak mau gitu kan. Oke, jadi itu semua miskonsepsi tentang teori kontrol. Oke, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus, jadi yang mau dikasih uang, terus dikasih coklat, terus diancam dengan kritikan, itu stimulus respon. Bagaimana dengan pendekatan teori kontrolnya? Menurut statement R. Covey, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia,
dan ubahlah paradigma Anda. Jadi yang tadi miskonsepsi itu kita harus rubah bersama-sama. Tapi nggak bisa dadakan gitu, nggak bisa langsung berubah. Tapi perlu waktu pelan-pelan karena mengubah karakter seseorang itu sulit. Betul sekali. Terima kasih. Ini perbedaan stimulus respon dengan teori kontrol. Kalau yang stimulus yang atasnya, yang sebelah kiri ya. Jadi kalau stimulus itu realitasnya adalah kebutuhan kita sama. Padahal ya kalau menurut teori kontrol kebutuhan kita kan berbeda-beda ya. Beda-beda. Misalnya ada saya oh saya kurang kasih sayang, harus kasih sayang gitu. Ada yang pengen uang, kekayaan gitu ya. Jadi sebenarnya kebutuhan seseorang itu berbeda gitu. Sama anak kita juga punya kebutuhan berbeda-beda. Contoh, mereka datang terlambat gitu. Kita tanya, sebenarnya datang terlambat itu bisa berbagai macam alasan ya. Ada satu, kesiangan. Kesiangannya itu bisa juga karena apa? Orang tuanya tidak membangunkan, orang tuanya sibuk gitu. Kemudian jam alarmnya macet. Gitu. Jadi kebutuhannya berbeda-beda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Kalau teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Pada teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia dan bahwa semua perilaku anak didik kita, murid-murid kita itu punya tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, tidak bisa dikontrol oleh orang lain, benar ya? Setuju ya Bapak Ibu? Kita mengontrol diri kita sendiri, kita nggak bakal bisa. Contoh, gampangnya kita nyuruh sholat, gitu ya? Kan nggak bisa, itu hak dia, gitu ya? Nah, mau berapa kali kita kontrol gitu, suruh sholat, tapi kalau dia nggak sholat, ya gimana, gitu kan? Kemudian kolaborasi dan konsensus itu menciptakan pilihan-pilihan baru. Slide berikutnya. Oke, untuk menumbuhkan budaya positif, langkah awal adalah disiplin. Oke, sebelumnya saya tanya dulu deh, siapa yang mau berikan pendapat nih Bu? Disiplin itu apa sih? Bu Yeni, boleh? Kalau menurut saya disiplin itu pertama datang tepat waktu, kemudian menggunakan seragam sesuai dengan harinya ya. Kan ada anak yang hari Rabu harusnya menggunakan pakaian pramuka ya kalau nggak salah ya, tapi masih ada yang pakai baju selain itu. Kemudian kayak atribut-atribut seperti dasi, topi. Kemudian di kelas juga kan banyak nih ketika pembelajaran masih menggunakan topi dalam kelas. Nah itu termasuk disiplin sih menurut saya. Nah kemudian disiplin mengerjakan tugas. Ya, karena masih banyak siswa ketika dikasih pekerjaan rumah itu banyak mengerjakannya di sekolah, bukan di rumah. Ya, di sekolah pun bukan mengerjakan sendiri, tapi konsep berjamaah gitu. Jadi banyak nilai-nilainya juga. Ya itu tadi gitu. Cuma kalau untuk saya pribadi tidak masalah sih dibandingin sama anak yang tidak mengerjakan sama sekali. Terima kasih. Ya, Wow, keren. Wow, keren. Oke, terima kasih Bu Yeni. Dari paparan Bu Yeni, jadi kita ambil kesimpulan bahwa disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar, benar belajar gitu. Disiplin sini mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang dia yakini. Disiplin juga bisa berarti konsisten dan istiqomah dalam sebuah kebaikan dan kebenaran, tidak mudah berubah-ubah atau digoyahkan sikap dan pendiriannya. Oke. Disiplin juga kan diajarin ya dalam Al-Quran juga ya. Betul Pak Masuki ini, takutnya saya salah. Oke, surat Al-Hud ayat 112 sebagaimana diperintahkan Allah Subhanahu wa taala yang artinya maka tetaplah kamu pada jalan yang benar. Sebagaimana diperintahkan kepadamu juga dan orang yang telah taubat beserta kamu dan janganlah kamu melampaui batas. Jadi hadisnya surat Al-Quran ini menceritakan tentang disiplin ya Pak Masuki, benar ya? Oke, disiplin dan tanggung jawab. Oke, wow, keren. Kita bicara disiplin positif. Jadi sebenarnya nih Bapak Ibu Guru saya mau tanya nih, untuk yang sejauh ini ya selama ini kita lakukan untuk mendisiplinkan anak murid kita itu apa aja ya?
Pak Uji nih, BK punya pengalaman. Ya, jadi sudah dijelaskan sama Bu Yeni juga bahwa disiplin itu adalah tadi nilai-nilai yang positif. Selama ini kita sudah membuat aturan sekolah. Di aturan sekolah itu dan ditandatangani oleh siswa dan orang tua bahwa ketika siswa masuk ke sini, nilai-nilai positif yang sudah disiapkan oleh sekolah melalui tata tertib sekolah. Yang pertama yaitu masuk tepat waktu, membersihkan kelas, mengikuti aturan-aturan yang ada di sekolah dan sebagainya. Mungkin itu bagian daripada disiplin yang diterapkan oleh siswa sebagai nilai-nilai positif untuk masa depan siswa. Terima kasih. Seharusnya itu disiplin itu sudah diterapin. Masih banyak nggak itu terlambat? Masih. Makin tambah banyak juga ya. Ada kita rekomendasi aja. Bahkan dipindahkan kelas 9 di siang, berangkat siang tetap juga terlambat gitu. Nanti ada apa nih yang salah dengan disiplin kita nih ya? Apa konsepnya atau seperti apa? Di sini disiplin positif menumbuhkan rasa tanggung jawab dan nilai-nilai kebajikan universal dalam diri anak. Jadi anak sendiri yang muncul jiwa nilai-nilai kebajikannya. Kemudian mampu mengontrol diri dalam bertindak, baik ucapan maupun sikap. Pendekatan yang menerapkan disiplin tanpa hukuman. Sebenarnya yang diterapkan itu adalah disiplin positif itu tidak boleh ada hukuman dan juga tidak boleh ada iming-imingan hadiah. Kenapa? Sebenarnya boleh, termasuknya motivasi eksternal. Tapi biasanya motivasi eksternal yang datangnya dari luar itu kan akan sulit dan apa? Tidak permanen, benar Bu Endang, tidak permanen, tidak berjangka panjang, kecuali motivasi itu munculnya dari dalam diri sendiri. Nah, itu peran kita tuh bagaimana memunculkan motivasi internal dari diri anak kita sendiri supaya lebih berjangka panjang. Kalau ngomongnya panjang jangan kemana-mana ya, Bapak Ibu. Kemudian membuat anak menjadi mempunyai integritas, dapat memecahkan masalahnya dengan baik, cepat, mudah. Dan seorang anak akan mempunyai pola hidup yang teratur dan dapat mengelola waktu yang dimilikinya dengan baik. Jadi kalau udah sadar secara motivasi internal, sadar diri sendiri, kira-kira integritas ini mudah nggak muncul pada diri anaknya? Ya, ke bawah nggak sampai dewasanya? Pasti. Sampai dia terjun di masyarakat juga kalau sudah motivasi dari internal, anak-anak kita akan selamat dan bahagia. Oke, nilai-nilai kebajikan universal, nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Jadi nilai-nilai kebajikan yang perlu kita tumbuhkan. Ada profil pelajar Pancasila. Bu Yanti, bacain dong profil pelajar Pancasilanya. Profil pelajar Pancasila yaitu beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Oke, selanjutnya Pak Musa nih nggak ada suaranya nih. Oke, ada ide. Saya selalu menyukai kata positif karena kata itulah bidan-bidan masih praktek sekarang. Dan karena itu maka Facebook capil kita sekarang masih aneh. Itu karena ada kata tadi saya terlewat kata disiplin atau istiqomah. Kita dari kecil sudah dikasih makan nasi sama ibu kita, terus sampai besar sampai hari ini kita makan nasi, itu istiqomah. Karena kalau tidak makan nasi sehari perasaan ada yang hilang, itu karena istiqomah. Kebaikan pun demikian.
kebaikan pun demikian. Orang yang telah biasa sholat dari kecil, kalau sekarang tertinggal sholat pasti ada yang merasa hilang dari diri. Itu namanya istiqomah. Dan karena istiqomah Pak Eri udah 4 anaknya. Ada yang sedikit berbeda barangkali atau mungkin juga hanya berbeda persepsi kita saja itu tentang apa tadi punishment ya dalam agama. Ketika anak berumur 7 tahun ngurusi jalan di sholat diperintahkan untuk sholat, tapi diberikan punishment dalam arti proses mendidik. Ketika 10 tahun mereka disuruh sholat tidak sholat, maka orang tua diperintahkan oleh agama untuk memukul dengan pukulan yang mendidik. Tapi kalau saya lihat konsep-konsep yang dipaparkan ibu tadi hanya tidak ketemu gitu, atau ketemunya di pas mana itu juga belum bisa memastikan. Iya, jadi saya pernah menerapkan itu dengan tujuan mewakili orang tua. Suatu saat saya sholat maghrib di masjid, anak-anak haji saya itu kumpul di gardu roda. Jadi anak-anak itu tidak sholat maghrib. Pas beres maghrib, anak-anak kumpul di majelis pengajian saya. Anak-anak yang tadi kumpul di gardu itu saya suruh berdiri pada tembok, lalu pantatnya satu-satu saya pukul 1 jepit. Dalam rangka apa itu? Menerapkan perintah agama tadi, memukul anak yang 10 tahun ke atas kalau dia tidak mau. Dan sebelum ngaji saya bilang harus sholat dulu. Habis dipukul itu sholat dulu. Nah, apa yang saya lakukan itu dalam konsep itu salah atau tidak? Tapi dalam konsep pemahaman saya berdasarkan agama saya katakan seperti itu konsepnya. Terima kasih. Positif ya? Iya, positif. Itu ditampung sebagai pertanyaan yang diskusi nanti ya, Iren. Dicatat ya. Saya paparin dulu. Kita berikan apa tadi? Wow, keren. Oke, terima kasih. Next. Nah, tadi nilai-nilai kebajikan, keterampilan hidup ya, yang harus dikuasai oleh murid-murid kita. Nah, keterampilan hidup itu ada hal yang paling penting, yaitu kebutuhan dasar manusia. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Menurut Dr. William Glasser adalah seluruh tindakan manusia pasti punya tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Sehingga usaha terbaik kita lakukan agar kebutuhan dasar terpenuhi dengan baik. Jadi maksudnya di sini adalah bahwa setiap murid kita yang melakukan kesalahan, kita juga sama, itu pasti punya tujuan yang pada dasarnya adalah memenuhi kebutuhan dasar kita. Keren? Oke, 5 kebutuhan dasar manusia. Oke, stop dulu nih, dulu. Ada yang bisa nyebutin apa sih 5 kebutuhan dasar manusia itu? Ada apa aja, Bu? Ya, kayak bahan pokok kebutuhan dasar manusia itu apa sih? Bu Amel boleh? Kebutuhan manusia yang biasa kan sandang gitu ya, pangan. Kemudian mungkin emosi juga ya papan. Kemudian kebutuhan untuk emosi juga gitu ya. Pendidikan ada, karakter, sosial. Karena butuh ya, manusia itu tidak bisa hidup sendiri, mereka butuh bersosialisasi. Wow, keren. Oke, kayaknya udah mulai goyang ya, udah mulai ngantuk ya. Jadi 5 kebutuhan manusia benar. Kalau diambil kesimpulan adalah 1, kita itu bertahan hidup, benar. Perlu makan. Bertahan hidup itu artinya makanan tadi, gua nggak sebutin sandang, pangan, papan, itu adalah kebutuhan kita untuk bertahan hidup. Biologis benar Pak. Biologis termasuk berkembang biak ya, itu bertahan hidup. Kemudian ada kekuasaan atau power. Jadi kebutuhan dasar manusia adalah kekuasaan. Kemudian ada kasih sayang, benar tadi Bu Endang, pengen disayang, pengen merasa diterima. Apa lagi Pak? Hidup nyaman itu maksudnya di bertahan hidup, hidupnya nyaman gitu. Kemudian ada kesenangan gitu, kebebasan, freedom. Ada kasus nih, yuk kita coba
tadi udah diingat-ingat apa aja 5 kebutuhan dasar manusia? Bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, kekuasaan. Oke. Ada satu kasus Bu Iren sedang bingung menghadapi kelakuan atau ulah seorang murid yang namanya Imam. Imam aja deh, salah. Terus banyak anak datang mengajukan si Imam yang seringkali meminta makanan atau uang jajan kepada kawan-kawannya. Menurut Bapak Ibu, apa alasan Imam melakukan hal tersebut dan apa yang akan dilakukan jika kita menghadapi kondisi tersebut? Ada yang mau mengutarakan pendapatnya? Pak Odi nih deh. Dan terima kasih. Yang pertama, biasanya siswa membuat ulah di sekolah itu menunjukkan eksistensi karena kurangnya pelayanan dari kasih sayang dari seorang ibunya di rumah. Ya orang tua maksudnya satu tuh ya. Jadi dia bereksistensi supaya di sekolah pun dia ada yang menghargai gitu. Yang kedua kemungkinan saja, yang kedua karena dari sisi ekonomi mungkin tidak mampu. Ya, yang ketiganya ada nilai-nilai negatif yang dalam dirinya atau bagaimana? Yang langkah pertama yang harus kita sikapi adalah kita menggali informasi ini supaya namanya studi kasus. Kalau di PK studi kasus namanya Bu. Berarti kita harus observasi sejauh mana apa yang menyebabkan siswa tersebut dan apa tindakan-tindakan yang harus kita lakukan supaya tindakan ini baik untuk siswa tersebut. Terima kasih. Wow, keren. Keren. Oke, terima kasih Pak Oji. Ya, kok jadi ini ya? Oke, ada lagi? Ada yang mau menambahkan bicara? Ada alasan apa? Bu Aci? Oke. Jadi Pak Heri. Oh, Pak Asuki, boleh. Kalau melihat kasus yang pertama ini, ya dihubungkan dengan 5 kebutuhan pokok dasar dari manusia. Sebenarnya saya mengatakan dia Pak Oji. Pak Oji mah dia menyimpulkannya di belakang, jelasinnya di akhir. Gitu ya. Jadi kalau kasusnya si Imam ini kan dia itu meminta jajan kepada temannya kan. Kita lihat dulu dari sudut pandang survivalnya tadi tentang hidup itu. Apakah memang dia ini dari keluarga yang tidak mampu sampai dia itu berani meminta-minta sama temannya? Satu. Kalau memang kasusnya seperti itu, apa tindakan kita sebagai pendidik ataupun temannya? Berarti kan di situ ada jiwa sosial kita yang akan dimunculkan. Kalau misalkan dilihat dari kekuasaan, berarti kita dikenal. Saya mengutip kata Pak Oji, eksistensi dia di lingkungan pergaulan dia. Dia itu ingin menjadi seorang gengnya gitu kan, pimpinan cuak gitu lah gitu. Iya, guys. Nah, kalau dilihat dari sisi kasih sayang, ya itu tadi memang dasarnya ketika orang sudah hilang dari dia tidak bisa bertahan hidup akan mengurangi rasa kasih sayang. Nah, jadi muaranya memang dari tadi, dari survivalnya dulu. Ya. Dari survival akhirnya dia merambat ke segi kekuasaan, kasih sayang, terus juga yang ketiga, keempat, kelimanya ya. Ya itu tadi nanti akan muncul kesenangan. Ya kan kalau dia kepenuhan apa keinginan itu dia itu terpenuhi. Yang terakhir sama tadi itu kan kekuasaan sudah, bertahan hidup sudah, kebebasan. Ya kalau kebebasan itu tadi karena dia itu kan tidak tertanamnya nilai-nilai norma yang dia yakini dari apa yang dia rasakan dalam perjalanan hidupnya. Dia itu menganggap semuanya ya bebas-bebas saja gitu kan. Melakukan ini itu karena dia tidak ada tatanan norma yang dia ambil sebagai satu bentuk keyakinan. Iya, sebenarnya
kebutuhan dasar punya 5 alasan. Ya, yang pertama benar orang tua imam misalkan tidak membawakan bekal atau uang jajan untuknya bertahan hidup. Ya. Kemudian di sini ada imam ingin diperhatikan oleh kawan-kawannya. Ya. Kemudian imam kali kekuasaan, imam merasa paling hebat karena kawan-kawannya bisa takut sama dia mintain uang gitu. Kemudian imam bisa saja bosan, kebebasan nih, misalnya bosan dengan bekal yang dibawakan oleh orang tuanya, bosan, bebas kan berarti, ada dia mengambil punya temannya, minta sama temannya, itu kebebasan. Kemudian kesenangan, imam ini senang melihat wajah-wajah jengkel temannya yang minta, jengkel, usil dia gitu. Jadi sebenarnya Bapak Ibu guru hebat, murid-murid kita melakukan hal-hal yang tidak biasa gitu dilakukan atau melanggar segala aturan ataupun kadang suka memberontak sama kita, itu pasti kalau kita telisik, kita ngomong pelan-pelan, dia punya 5 alasan. Punya 5 alasan ini, 5 kebutuhan dasar dia. Apakah dia pengen diperhatiin sama Miss Ika gitu, atau pengen disayang-sayang sama Pak Oji gitu. Jadi 5 kebutuhan dasar itu kita harus tahu siswa itu seperti apa, murid itu seperti apa. Wiren. Kasus kedua nih, apa nih? Sebagai seorang guru, Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu. Iya dong ya, kita ngajar tepat waktu loh ya. Kemudian motivasi apa sih yang mendasari tindakan Anda, Wedang? Pencitraan. Oh, betul. Aku Ika tadi mau ngomong pencitraan. Motivasinya nih, motivasi Anda ke Ibu hadir mengajar di kelas tepat waktu. Bingung katanya. Nggak bingung. Kalau saya jujur ya? Iya, jujur Bu. Ya kalau saya ya karena memang udah tanggung jawab ya ngajar jam pertama ya jadi datang tepat waktu ya. Mungkin kalau saya ngajarnya harus dulu ya saya datangnya harus dulu, nggak mau pagi-pagi. Gitu, luar biasa. Kalau itu pasti tanggung jawab ya, jadi tepat waktu. Oke. Wow, keren. Wow, keren. Jadi apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh Bapak kita? Mohon maaf Bapak, ya, bisa saja karena itu. Jadi punya banyak alasan ya. Atau kita ingin dipuji. Wah, tadi apa tuh katanya? Pencitraan. Saya datang awal, saya mau pencitraan gitu. Jadi sebenarnya semua apa yang kita lakukan, dia nggak boleh, dia nggak guru. Kita punya kebutuhan dasar kita. Dan apa motivasi kita, ya? Manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan Anda? Apakah motivasi yang berasal dari eksternal atau internal? Internal. Jadi motivasi yang datangnya dari dalam diri kita sendiri. Ibu Ira? Soalnya kalau dari eksternal biasanya nggak bisa. Iya. Gimana Bu Ika kalau motivasi eksternal? Ya kalau dari internal karena kemauan diri kita sendiri, sementara kalau dari eksternal kan kayaknya berasa kayak pemaksaan gitu. Kalau menurut saya gitu. Berarti Bu Ika mau motivasinya seperti apa nih buat diri Ibu? Kudu dipaksa atau kudu berasal dari diri sendiri nih? Kalau saya harus dari diri saya sendiri. Kalau saya mau ya jalan, kalau saya mau no. Wow, keren. Wow, keren. Luar biasa. Oke, benar nih. Jadi kesimpulannya Kalau yang kita lakukan kalau dipaksa biasanya nggak ikhlas. benar. Wow, keren kedua-duanya. Berikan semangat dong buat Mama Cuci. Keren. Oke. Jadi saya orangnya tanpa pencitraan. Luar biasa bisa semua. Oke, jadi Soalnya udah nggak ada citranya. benar ya. Jadi kalau motivasi ekstrinsik dari luar, biasanya kita menghindari ketidaknyamanan, hukuman, fingerprint ya, finger test gitu ya. Kan tidak nyaman ya. Misalkan, Pak mohon maaf, tapi motivasi saya motivasi intrinsik kok. Gimana ya? Bapak mau ngasih masukan? Ya, terima kasih Bukan yang sudah datang tepat waktu itu karena kemauan luar biasa. Terima kasih. Semoga yang lain, saya yakin kita juga begitu. Ya,
Kalau udah tekanan pencitraan berarti mulai besok saya siang. Jadi saya pencitraan. Kalau menurut saya, tadi kan di awal kita sudah berbicara mengenai falsafah pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Ya. Ingarso Sutulodo. Dalam Al-Quran disebutkan lapor kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi Rasul itu sebagai pemberi contoh teladan. Karena Rasul adalah pemimpin, kita pendidik, juga pemimpin. Maka sama kewajiban kita adalah menjadikan diri kita contoh teladan bagi orang lain, bagi murid. Kalau tadi Bu Ika mengatakan saya datang tepat waktu karena berasal dari keinginan saya sendiri, itu luar biasa, alhamdulillah, terima kasih. Dan memang begitu kewajiban kita untuk memberikan contoh teladan kepada kita. Logikanya begini, seorang guru tidak akan tahu siapa anak muridnya yang datang terlambat kalau guru itu sendiri datangnya terlambat. Seorang kepala sekolah tidak tahu siapa muridnya dan siapa guru-gurunya yang datang terlambat kalau kepala sekolahnya sendiri datangnya terlambat. Artinya sebelum Ki Hajar Dewantara menggaungkan itu Ingarso Sutulodo, Al-Quran sudah terlebih dahulu menyebutkan bahwa tadi Rasulullah sebagai contoh teladan pemimpin. Ya. Jadi kita alangkah lebih baiknya kita yang datang lebih awal. Ya, punten saya kalaupun saya datang pagi, sekali lagi bahwa itu motivasinya adalah bahwa saya punya kewajiban untuk paling tidak datang lebih pagi daripada yang lain. Bukan pencitraan, bukan ya. Kalau pencitraan siang ya. Jadi saya terima kasih. Saya yakin semua teman-teman yang ada di sini bisa hadir tepat waktu. Ya, jangan tepat waktunya kalau cuma mau disupervisi oleh kepala sekolah. Bapak Ibu, mohon maaf kalau beberapa hari ini jam 7 kurang 5 menit sudah saya bel. Arti anak siap-siap, guru menyiapkan waktu 5 menit sehingga begitu jam 7 guru sudah masuk ke kelas lambat, sudah berjalan. Dan punten hari ini sudah seminggu ini ada pembiasaan. Saya menghendaki kepada seluruh piket yang piket hari itu sebelum masuk ke kelas gurunya ngajar, tolong piket menyiapkan ajak berdoa bersama. Dan alhamdulillah sudah berjalan. Yang pagi ya, yang pagi kita yang sore mah. Ya, kalau yang baik kan sudah berjalan. Diawali dari Pak Rahmat Hidayat waktu itu, kemudian Bu Ida, kemudian Pak Heri Budiman, saya suruh siapkan yang lain, ya, sebelum ngajar ke kelas dibiasakan siapkan teman-teman berdoa sebelum melaksanakan tugas. Ya, saya berpikir kalaupun ngajarnya mungkin tidak maksimal, insya Allah kita sudah dapat pahala di pembacaan surah Al-Fatihah sebelum kita bekerja. Mari yang sore juga ayo dibiasakan siapa pikirnya supaya sejalan selaras, yang pagi begitu, yang siang begitu. Ya. Kemudian juga tadi itu Tuhan saya bikin panel. Apa sih maksudnya penyambutan siswa? Bapak Ibu, disitulah momennya Bapak dan Ibu dekat dengan siswa untuk mendekatkan perasaan kita dengan murid. Insya Allah. Jadi kita kenal anak ini, anak ini, anak ini. Dan tidak hanya tiap hari Bapak Ibu, hanya seminggu sekali. Ya, itu budaya baik menurut saya. Ya, betul. Saya belum menginjak kepada yang lebih lain. Cara saya duduk otak saya udah penuh. Saya ingin setiap hari menugaskan guru 5 piket di luar dari piket lagi. Jadi pada saat istirahat 5 orang guru itu tugasnya bukan di ruang guru, keliling, ya sampai bel berikutnya masuk, selesai tugas guru. Rasanya tidak ada tuh yang corak-corak tembok dan sebagainya karena guru.
Saya belum berani menerapkan karena satu saja saya terapkan disiplin untuk menerima tentang murid saja masih ogah-ogahan. Jadi belum ada kesadaran itu. Ya minimal kalau kita datangnya biasanya pukul 7 kurang 10 menit di hari Selasa di awal saya pikir datang setengah 7 barangkali hanya sehari. Insya Allah dampaknya besar Bapak Ibu. Yang satu lagi merawat Bu, bukan kemudian membanggakan diri, memberikan PR kepada anak. Sanksi akhirnya bukan anak dijemur, bukan anak suruh kerja. Pernah tidak Bapak Ibu mengusahakan seluruh pekerjaan anak satu kelas itu diperiksa satu-satu, kemudian yang sudah 100 berikan nilai 100, yang belum upayakan sampai dia memperoleh nilai 100, itu pasti ramai di kelas. Setelah itu tolong buku ini dibawa kepada orang tuanya, minta tanda tangan orang tua. Bangga anak datang kepada orang tua, Pak, saya suruh minta tanda tangan oleh guru, nilai saya 100. Besoknya pertemuan dia, Pak, udah Pak. Itu yang saya terapkan terus menurut di SMP 3, makanya punten. Ketika saya ketemu dimanapun dengan murid saya, selalu. Ya. Artinya gini, nggak apa-apa. Ya. Berawal dari copy paste, nanti kan kita tidak berpikir bagaimana anak tidak copy paste. Tuh ya. Jadi coba kalau ada piket, ada PR, jangan pernah tidak diperiksa. Ya, itu saja perkara. Terima kasih pada teman-teman yang sudah datang ke papaku ke sekolah dengan kesadaran sendiri, dengan kemauan sendiri. Wow, keren. Wow, keren. Terima kasih. Terima kasih Pak Haji Tasli. Jadi intinya sebelum kita membudayakan budaya positif, nilai-nilai disiplin, tadi kita balik lagi ke wejangannya Pak Kiai Dewantara, dan yang pasti yang utama sebenarnya Al-Quran tadi surat Al-Hud sudah mengajarkan kita itu contoh, ya kita contoh Bapak Ibu. Ada kasus ketiga nih. Ini kayaknya pernah dialami sama Bu Endang nih ya, kan pelajaran matematika loh. Ya. Si Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak diam dan coret-coret. Kayaknya nggak Iva, matematika Iva juga itu. Kita ngajarin apa dia nyoret-nyoretnya gagal, ya sampai nyoret-nyoret jadi bingung juga ya. Menggambar buku pelajarannya. Dan pada saat itu guru matematikanya Pak Seno ya, menanyakan pertanyaan. Kemudian Iva jadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Pak Heri harusnya ya, jangan Pak Seno. Serta tiba-tiba jadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun menertawakan si Iva. Ya, menertawakan Iva, melihat perilaku Iva yang bicaranya gagap dan terkejut. Tapi Pak Seno itu hanya membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva. Ya, dan Iva itu merasa malunya luar biasa. Dan malahan Pak Seno malah nyuruh Iva maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil memegang hidungnya, menunjuk hidungnya, karena nggak bisa jawab pertanyaan Pak Seno. So, kelasnya makin tambah gaduh dan anak-anak pun tertawa. Ya karena, ya, nah, keren, oke. Nah, ini apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan yang Pak Seno lakukan terhadap Iva? Ya, siapa yang ngomong nih? Bu Juju kan belum ngomong nih, Bu Juju. Setuju nggak sih dengan tindakan Pak Seno? Semangat Bu Juju. Aku kok itu dari yang Setuju nggak dengan Pak Seno? Dihukum itu anak seperti ini sih. Ibu suka begitu kok, pandang. ya mungkin kalau sebagai disiplin ya untuk anak, kalau anak udah 1, 2, 3 kali nggak lulus, mungkin saya juga melakukan seperti itu biar anak itu kan di sini itu kan harus bertahap ya. Jadi jika anak itu nggak bisa sekaligus juga harus bertahap. Satu kita makan, kedua ya kita kasih peringatan dulu, ketiga mungkin tindakan ya. Kalau saya seperti itu, kalau Pak Seno dari awal seperti itu saya setuju, tapi
kalau sebagai guru kita harus mendisiplinkan anak, kan ada tahap-tahapannya. Tahapan ke-1, tahapan ke-2, kalau tahapan ke-2 tidak nurut lagi, ya saya juga sendiri akan mengambil tindakan seperti itu. Menurut itu hukuman atau konsekuensi, Bu? Kalau saya sih konsekuensi ya. Konsekuensi dari siswa yang saya konsekuensi dari guru kepada siswanya. Seandainya siswanya tidak nurut lagi, tidak bisa kita konsekuensi seperti itu harus menerima. Maksudnya kita kan udah memperingati dari awal. Seandainya seperti itu menurut disiplin ya. Ada pendapat yang berbeda nggak? Oh boleh, BK. Kalau ditanya seperti itu tadi, kalau langsung dihukum saya tidak setuju. Kenapa? Karena anak belajar itu ada dua faktor, Bu. Ada faktor eksternal, ada faktor internal. Mungkin saja anak itu dalam keadaan punya masalah, bisa jadi mungkin kurang sehat sehingga dia konsentrasi dalam belajar. Seharusnya yang dilakukan Pak Seno yang pertama dia harus menanyakan dulu ada apa dan kenapa dia termenung sambil mencoret-coret seperti itu. Ya. Keren. Pak Heri, guru matematikanya mau menambahkan? Oh, buku Bu Enda sama. Jadi samanya kemana nih? Ke Bu Juju atau samanya ke Pak Oji nih? Belum pernah lagi sih ya, gitu. Ada siswa yang ngomong kayak gitu. Ada tuh kalau lagi belajar malah rame. Ketika ditanya nggak ngerti. Kalau menurut saya, kalau dari kasus tadi sih memang saya kurang bijak ya Kak Senonya, karena kan belum tahu nih si siswa itu apa dia mau ngomong gitu. Kecuali itu saya namanya dari kecuali kalau misalkan lagi pelajaran, sebelum pelajaran sudah ada kesepakatan siapa yang ngobrol, ikut atau teman. Ternyata ketika sudah berjalan, si anak itu melanggar. Menurut saya setuju kalau dihukum seperti itu. Kalau memang sudah ada kesepakatan di awal ya. Tapi kalau ini kan kasusnya si Pak itu kan belum tahu lah sebelahkan kenapa si Pak seperti itu. Jadi menurut saya itu kurang bijak. Oke, terima kasih Bu Enda atas masukannya. Benar, jadi kita sepakat sebenarnya tindakan Pak Seno itu kurang baik ya. Kurang bijak, bukan kurang baik, kurang bijak. Jadi seharusnya emang harusnya didekatin dulu, ditanya Iva seperti apa kondisinya, apakah dia sedang punya masalah apa, kita pendekatan. Lanjut Bu Iren. Lanjut aja Bu Iren. Kita ke lanjut. Oke. Lanjut. Jadi bedainnya. Oke, kita diskusi yuk. Ada hukuman, ada konsistensi. Hukuman itu adalah lebih ke arah apa punishment yang harus diperlakukan oleh anak. Kalau konsistensi sesuai dengan misalnya anak itu bersalah, dia punya apa? Tanggung jawabnya harus seperti apa? Yuk, bareng-bareng coba. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja. Kira-kira itu bentuk hukuman atau apa dari Bu Iren? Konsekuensi. Hukuman atau konsekuensi? Iya, konsekuensi. Jadi dia mencoret, ya dia harus menghapus coretannya. Kedua, berjemur di lapangan jam 12 siang saat tidak mengerjakan tugas atau PR. Kira-kira pantas nggak guru memberikan seperti itu? Apalagi sekarang ada undang-undang ya Bapak Ibu, kita perlu berhati-hati dalam bersikap seorang guru. Takutnya pada saat di lapangan pingsan aja kita dipersalahkan. Tapi memang juga sebenarnya tidak manusiawi ya seperti itu. Kemudian lari mengelilingi lapangan karena datang terlambat. Hah? Konsekuensi, bisa konsekuensi nggak dari hukuman? Bisa apa? Bisa hukuman. Oke. Yang hukuman apa? Hukumannya kalau lari mengelilingi lapangan tapi pelajarannya pelajaran guru olahraga. Karena apa? Lari itu memang bagian dari olahraga. Jadi itu konsekuensi. Nah, konsekuensi. Tapi kalau hukuman ada, misalnya kita guru matematika nih, tapi kita nyuruh lari. Nah, kan ya nggak nyambung gitu. Itu namanya hukuman gitu. Jadi lihat. Terakhir, murid datang terlambat 15 menit, maka dia harus pulang 15 menit lebih belakangan.
dari kawan lainnya. Konsekuensinya good job. Wow, keren. Wow, keren. Luar biasa. Nah, di sini menurut Afikon adalah saat kita berulang kali menjadikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku tanggung jawab, atau kepada murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar mampu melakukan pekerjaan yang berkualitas, padahal kita sedang berasumsi bahwa mereka itu tidak dapat melakukannya. Jadi kalau kita kasih hadiah sebenarnya, kita itu udah underestimate sama orang itu. Kamu nggak bakalan bisa, kamu nggak bakalan bisa. Makanya saya kasih hadiah. Berarti kan kita sudah dosa ya pada murid kita, udah menganggap dulu bahwa kita nggak bisa. Jadi kita kasih hadiah, kita kasih hukuman. Gitu. Iya, mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Berikutnya Mirai. Oke, ini nih ada. Lalu bagaimana nih? Ini yang penting nih. Ini intinya nih. Bagaimana posisi kontrol guru? Kontrol ya masih jelas. 5 posisi kontrol guru. Seharusnya selama ini kita jadi guru, bagaimana sih kita mengendalikan murid-murid kita? Oke, tunggu sebentar ya, saya mau nyari satu murid dulu. Kalau ada anak pelajaran matematik terlambat, kemudian anak disuruh mengukur tidak ada murid yang ada ini dengan menggunakan pentol korek. Kalikan panjang pentol korek berapa kali berapa panjang dan lebar lapangan. Ini ada 5 posisi kontrol ya. Yang pertama adalah penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Tadi saya punya itu loh, murid buat berekspresi saya. Kasih nak. Ceritanya Kelas berapa tanya dulu kelas ada Bu yang di sini? Ada nggak ya? Bu Ye, namanya siapa tadi? Nana, ini pernah belajar juga itu siapa nih? Nana, ini Nana, kamu kira-kira bajunya bicara tidak? Bu ini peranin dong sini dong. Sini jadi guru. Ceritanya Nana, Bu ini ceritanya Nana datang terlambat. Pakai bajunya digerakin lah, nah itu biar actingnya menjiwai gitu. Oke, Bu ini Nana datang terlambat. Sini dong Bu ini. Dari sini Maaf ya sebelumnya, saya mah tidak pernah marah. Bu ini, dia datang terlambat. Bu ini, apa sikapnya? Biasanya kata-kata yang keluar dari Bu ini ketika mau terlambat. Kesini, ke kanan. Biasanya anak datang Assalamualaikum Bu. Kamu coba ulang. Jadi Kelas mana? Kelas 9E. Saya bawa kelasnya. Kenapa baru datang? Terlambat? Iya, kenapa terlambat? jawab aja. Hah? Macet? Rumahnya di mana? Kan dekat. Macetnya di mana? Ya udah, sekarang kamu di luar dulu. Ya, nanti masuk 15 menit lagi karena kamu terlambat 15 menit ya. Jadi kamu keluar dulu, nanti masuk lagi 15 menit. Oke. Nana dengan Bu Yeni luar biasa. Wow, keren. Wow, keren. Terima kasih Nana ya. Jadi kalau menurut Bapak Ibu, nah kita diskusi nih, yang dilakukan Bu Yeni sebagai guru seperti apa? Ayo, siapa yang mau ngomong? Bu dulu boleh. Posisi kontrol yang Bu Yeni lakukan terhadap Nana seperti apa? Apa Bu Yeni? Yang tadi Hukum. Membuat merasa bersalah kan? Manajer.
seperti apa? Kira-kira yang Bu Yeni lakukan sebagai apa ya? Kalau kita amati bahwa tadi yang anak terlambat itu biasanya kan kita tanya kenapa kamu terlambat? Ya, alasannya dengan yang tadi yang sudah pernah dari pagi itu. Karena alasan mereka itu kesiangan bangunnya. Ya. Bangunnya kesiangan, karena dia kesiangan, akhirnya terlambat. Mungkin tadi itu kurang adanya dorongan. Kita tanya dulu, karena itu kita tanya dulu kondisi di rumahnya bagaimana, siapa, gimana orang tuanya. Jadi tindakan gurunya seperti apa? Membuka, membuat merasa bersalah atau teman bagi si anak atau pemantau dengan ini? kalau bisa memantau kita perbaiki. Berarti Ya. ini memantau ya kan? Iya. Memantau. Baru kita Bisa perbaiki. menambahkan sekitar mana? Bisa. Kalau Bu ini kayaknya sebagai teman ya, sebagai teman. Kalau dia nih, dia sebagai teman. Kalau Pak Rahmat dapat lagi sebagai pemantau. Nanti kalau Bu, ya sebagai manajer. Ini karena waktunya sudah sore, saya terima kasih banyak Bapak Ibu sudah hadir. Jadi kesimpulannya ada yang membantu saya menyimpulkan kegiatan kita hari ini? Apa yang merubah mindset Bapak Ibu setelah mempelajari hal ini? Ayo Bu Endang boleh? Boleh? Bapak boleh berdiri? Positif, kita pasti positif. Positif itu ya. Kalian bahwa semua manusia terlahir dalam keadaan positif, bersih, suci, fitrah. Dalam arti semuanya baik. Kita itu dalam arti semua manusia terlahir baik. Kalau ada lakukan kesalahan, mungkin bisa diawali dari informasi yang dia terima adalah salah. Sehingga dari informasi itu dia membuat kesimpulan dan melakukan tindakan yang salah. Kedua, orang tidak melakukan sesuatu yang sesuai aturan, bisa jadi bukan disebabkan karena dia tidak ingin melakukannya, tapi bisa jadi disebabkan karena suatu kondisi yang lain. Anak mungkin sangat ingin masuk tepat waktu, tapi kita tidak mengetahui kondisi di rumahnya seperti apa sampai mereka datang ke sini bisa terlambat. Begini Bapak Ibu, ada yang kita bisa membedakan, ada yang telat, ada yang biasa telat, beda ini. Nah, kalau Kang Musa biasa telat. Itu udah usah ditanya itu. Kalau Paman Sufi mungkin sama dengan saya. Anak juga seperti itu. Jadi pada intinya kita jangan langsung menyimpulkan ketika anak tidak melakukan sesuatu sesuai aturan, jangan langsung menyimpulkan si A salah dan langsung diberikan hukuman. Tidak boleh memvonis, apalagi memberikan hukuman. Kemudian saya sependapat bahwa semua manusia pasti pernah mengalami apa yang disebut dengan salah. Pasti itu, termasuk kita semua. Kalau selama ini kita dihormati oleh anak-anak kita, tangan kita dicium dan kita dikagumi oleh anak-anak kita, bukan berarti kita tidak punya salah, bukan kesalahan kita disembunyikan oleh Allah. Kalau kesalahan kita dibuka, anak-anak mungkin jijik melihat kita. Saya. Jadi kesimpulannya, saya pikir kajian ini sangat baik, memberikan peringatan kepada kita untuk memperbaiki segala hal mulai dari diri kita. Jadi Bapak kepala sekolah sudah memberikan contoh, karena doa Nabi Ibrahim pun Rabbi ij'alni muqimah sholat wa min dzurriyyati. Rabbi ij'alni dulu, aku dulu. Aku ya Allah, jadikan aku orang yang menegakkan sholat, baru wa min dzurriyyati. Saya seperti itu barangkali kesimpulan yang saya dapatkan. Terima kasih Bu Tari atas paparannya, ini nambah-nambah ilmu buat saya. Terima kasih. Keren. Oke, kita berikan plus buat guru-guru hebat, Bapak Ibu guru adalah orang-orang yang akan ditiru dan kita pekerjaan kita sebagai guru sebenarnya adalah pekerjaan yang paling mulia, yang paling baik ya. Mudah-mudahan
tapi diawali dulu dengan kitanya yang baik juga, menjadi contoh ya Bapak Ibu yang oke betul. Sekali lagi, Sukamulya 2, SMP 2 Sukamulya, maju! Subhanallah. Saya silakan kembali kepada Ibu Iren. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sangat luar biasa ya aksi nyata diseminasi modal 1/4 dari calon guru penggerak angkatan 9 bersama membangun budaya positif di lingkungan SMP Negeri 2 Sukamulya. Terima kasih juga untuk para guru-guru hebat. Semoga dengan aksi nyata yang telah disampaikan oleh Ibu Sari bisa menjadikan kita menjadi guru yang lebih baik lagi, menjadi yang berbudaya positif, karena kita akan menjadi guru yang bergerak. Saya mengambil slogannya guru penggerak ya, bergerak dan menggerakkan, tergerak dari hati untuk bergerak dan menggerakkan hal yang positif kepada peserta didik. Ya, terima kasih untuk waktunya Bapak dan Ibu. Selanjutnya yaitu penutup, karena kita sudah selesai, kita akhiri saja dengan mengucapkan alhamdulillah. Akhirnya saya undur diri. Saya mohon maaf bila ada yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk Ibu Sari. Saya terkesan dengan kegiatan yang dilakukan hari ini, dan insya Allah kegiatan ini mendapat respon yang positif dari kawan-kawan, dan insya Allah akan membawa manfaat yang luar biasa. Ya, pesan saya untuk Bu Sari, terus melakukan inovasi, terus melakukan perubahan, terus mampu memotivasi teman-teman untuk bisa berkembang ke arah yang lebih baik, dan memotivasi teman-teman untuk bisa ikut menjadi calon guru penggerak berikutnya. Dan insya Allah jika sebagian besar guru SMP Negeri 2 Sukamulya sudah menjadi calon guru penggerak atau nanti akhirnya menjadi guru penggerak, kemajuan akan diperoleh oleh SMP Negeri 2 Sukamulya. Demikian statement saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi mengikuti diseminasi budaya positif yang dilakukan oleh calon guru penggerak Sari. Pesannya untuk kegiatan diseminasi ini sangat seru dan sangat mantap ya. Pertama dalam hal kedisiplinan, bahwa disiplin itu harusnya datang dari kita diri sendiri. Konsisten, istiqomah, dan berpegang teguh pada disiplin itu yang harus dilakukan pada anak. Jangan karena kita yang guru sebagai guru, bukan juga karena dia takut dihukum, tapi kedisiplinan itu harus datang dari diri sendiri, sehingga itu akan menjadi hal yang penting untuk dia bisa lakukan. Terus yang belajar hukuman dan konsekuensi, guru itu sendiri jangan memberikan hukuman, melakukan konsekuensi. Jadi ketika ada anak yang salah, kita bawa dia untuk bertanggung jawab atas kesalahan dia dengan cara memperbaiki kesalahan dia. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya ini akan menyampaikan bagaimana setelah saya mengikuti tadi kegiatan yang ternyata diseminasi modul 1/4 budaya positif. Buat saya itu menjadikan saya berpikir bahwa menjadi guru tidak boleh menjadi guru yang harus belajar, apalagi tentang keyakinan dan peraturan. Keyakinan kelas, karena selama ini saya memang menggunakan peraturan kelas. Dari diseminasi budaya positif saya jadi tahu bahwa kita harusnya meyakinkan kelas bersama-sama siswa, membuat keyakinan kelas semuanya bersama-sama berkolaborasi dengan siswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru penggerak.